Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Mustami'iyal kiram, ahbabana fillah, duyufana al-a'izza, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Tajuk perbincangan yang akan kita bicarakan pada petang hari ini, yang pertamanya berkenaan dengan hukum hakam memainkan kompang atau alat-alat musik di dalam masjid. Dan yang keduanya, hukum hakam yang berkaitan dengan kubur yang ada di dalam atau di hadapan atau di samping menyamping masjid. Jadi kita mulai dengan yang pertama tentang dufuf. Bahasa Arab disebut dengan duf, jamaknya dufuf, artinya kompang. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Nabi kita bersabda, sayati ala ummati zaman yastahiluna al-hirra wal harira wal ma'azif. Akan tiba saatnya nanti dengan umatku, mereka akan menghalalkan al-hira, artinya zina, sutra, wal ma'azif. Al-ma'azif ini setelah kita rujuk fiqhul hadis atau lughat atau gharaibul hadis, di sana diartikan al-ma'azif ay alatul malahi, alat-alat hiburan. Jadi secara am, baik itu dengan yang kita istilahkan dengan oud, gitar, drum, ataupun juga kompang, seruling, keyboard, dan alat-alat musik lainnya, secara am, kalau dalam bahasa ulama kita dahulu disebut dengan alatul malahi, alat-alat hiburan, yang kumpulannya alat-alat hiburan yang pertama, lagu-lagu dan nyanyian yang kedua, kemudian perempuan yang ketiga, minuman keras yang keempat. Atau dengan bahasa lebih sederhananya, hiburan, perempuan, dan juga dengan minuman. Jadi saat ketika dengan kita mengenal pasti tentang yang namanya alatul malahi, alat-alat hiburan yang membuat dengan kita lengah, lalai, mabuk, lupa daratan, itu disebabkan karena dengan alat-alat musik atau juga disebabkan karena kombinasi antara alat dengan lagu. Jadi secara pasti matlamat daripada alatul malahi itu adalah untuk hiburan, bukan untuk ibadah, bukan untuk kebaikan, bukan untuk kebeningan hati, bukan untuk ketenangan jiwa, bukan untuk ketentraman hidup. Mungkin tentram oleh sebahagian yang dimana saat ketika beningnya dengan musik, tenangnya dengan hiburan, nah itu perlu kita amati kembali. Bagaimana musik boleh memberikan satu ketenangan. Kita katakan mungkin ketenangan itu boleh kita peroleh daripada berbagai faktor, daripada berbagai asbab. Mungkin pada saat kita sedang berada di sebuah kawasan yang indah, mungkin pada saat dengan kita menyaksikan pemandangan-pemandangan yang cantik, mungkin juga pada waktu dengan kita sedang berada di tempat-tempat rekreasi, mungkin pada waktu kita menyaksikan air terjun atau kicauan cuitan daripada burung atau juga hal-hal yang seumpamanya. Tapi kita sebagai seorang muslim menginginkan ketenangan hati dan juga ketentraman jiwa yang mempunyai makna, yang mempunyai arti, dan juga yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, jadi pada saat tujuan tadi itu sudah bagus untuk menenteramkan diri dan juga untuk kita lebih semangat, katanya lebih semangat berzikirnya, beribadahnya, kalau pada saat disertai dengan alat-alat musik. Jadi hasbi rabbi gluk misalnya dengan gitarnya atau dengan ngomong macam itu, Jallallah guk fi qalbi ngel ghairullah
misalnya seperti itu. Jadi kata mereka lebih khusyuk, lebih bening. Nah, jadi karena alat-alat musik tadi itu boleh menghadirkan kekhusyuan, ketenangan, semangat pada waktu kita berzikir, semangat pada waktu kita beribadah kepada Allah, maka menurut mereka tidak problem dan juga tidak mengapa dengan kita berzikir dengan gambus. Dan ini kita nampak, Masya Allah tabarakallah, dengan kumpulan-kumpulan yang di sana sini, kadang-kadang yang dilantunkan 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah, lagunya bagus, tambah dengan gitar, keyboard dan juga dengan drumnya, Masya Allah tabarakallah. Jadi kalau seandainya kita mempunyai prinsip bahwasanya matlamat itu menghalalkan cara, target itu memperbolehkan kita untuk melakukan apa saja, selesai masalah. Tapi dalam kaidah hukum, matlamat, target, tujuan itu tidak menghalalkan cara. Tidak boleh dengan seseorang mencuri yang walaupun tujuannya baik, tujuannya untuk bina masjid, untuk bantu anak yatim, untuk kesian tetangga kita, ya Allah. Jadi dengan tetangga kita, jangankan untuk membantu dan menolong, keperluan sehari-hari saja tidak terpenuhi. Jadi banyak keperluan-keperluan yang tidak terpenuhi, yang tidak tercapai. Jadi saya terus terang saja, bukan kebiasaan saya mencuri, bukan kebiasaan aku melakukan perkara-perkara haram, tapi nak bantu teman. Jadi mencuri itu lillahi ta'ala, tujuannya bagus sekali. Macam juga dengan seorang wanita, mungkin dia menjual kehormatannya karena untuk bangun masjid. Jadi kata perempuan tadi itu, nak buat lagu mana masyarakat ada yang sudah tak nak buat masjid, yang kaya kedekut, yang miskin tidak boleh buat apa-apa. Jadi saya jual kehormatan, tidur malam dengan siapa, besok lusa nanti dengan siapa, tak kisah. Tapi saya tak gunakan duit untuk kepentingan pribadi. Duitnya lillahi ta'ala untuk bangun masjid. Masya Allah, tabarakallah. Hebat sungguh. Kalau macam itu apa bedanya dengan yang korupsi, yang menerima riswah, yang main judi, yang menjual perkara-perkara haram dengan tujuan untuk melakukan kebaikan? Tetap itu tidak boleh. Jadi kita ada wasilah dan juga ada hadaf, ada tujuan, ada sarana. Jadi dengan sarana, dengan cara yang betul untuk kita mencapai yang betul. Untuk kita mencapai yang baik harus juga dengan cara yang baik. Jadi dari sinilah mafrad, perpisahan antara alat-alat musik dengan masjid dan juga alat-alat musik dengan ibadah, karena beda matlamat. Ibadah adalah untuk kebeningan hati dan juga untuk ketentraman jiwa, dan untuk kita mendapatkan ganjaran pahala, dan untuk kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Jalla wa'ala. Sementara gitar macam manapun dan siapapun yang memainkannya, apakah dimainkan oleh tuh guru, apakah dimainkan oleh ustadz, apakah dimainkan oleh kiai, siapapun yang memainkan alat-alat musik tetap tergolong dalam kumpulan yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis, akan tiba saatnya nanti dengan umatku, mereka-mereka yang menghalalkan sutra, zina, dan alat-alat musik itu secara am. Jadi ini terlepas alat-alat tadi itu kita mainkan apakah di luar masjid ataupun juga di dalamnya. Lebih teruk lagi kalau pada saat kita mainkan di dalam masjid. Jadi kita perkecil perbincangan kita itu tentang alat-alat musik. Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan alatul malahi itu diantara daripada yang tidak boleh dijual belikan. Untuk menjual belikan sesuatu, syaratnya bersih. Kemudian yang kedua diketahui hitungannya, bilangannya, sukatannya, besar kecilnya. Kemudian yang ketiga dimiliki oleh Abang Muhsin, dimiliki oleh Kakak Nisma, dimiliki oleh kita si penjual. Kemudian syarat yang keempat kita boleh serahkan, Nisma boleh bagi benda itu kepada si pembeli. Nah, supaya Nisma boleh dapat duit daripada penjualan tadi itu, maka barang yang dijual satu bersih, yang kedua bermanfaat, yang ketiga kita miliki sepenuhnya hak tamaluk, dan yang keempat boleh diserahkan kepada si pembeli. Kemudian yang kelima diketahui sukatan, hitungan, bilangan, ukurannya. Oke. Jadi salah satu daripada syarat untuk menjual belikan sesuatu, Kakak Nismah nak jual tudung, nak jual kasut, Abang Muhsin nak beli apa, syaratnya yakuna muntafa'an, artinya bermanfaat. Nah, jadi kata ulama, muntafa di situ
Siapa yang meragukan dengan PCD luca, gambar-gambar luca dan yang seumpamanya itu kan ada manfaatnya. Jadi kalau macam itu boleh dijual belikan. Nah, berbicara tentang muntafa, bermanfaat menurut hukum. Muntafa'an ay syar'iyan, menurut hukum syara'. Jadi kalau intifaknya hanya untuk keseronokan mata dan akan mengundang nafsu, kalau manfaatnya hanya untuk keseronokan dan juga mengundang perkara-perkara terlarang, itu jelas tidak boleh. Jadi misalnya minta maaf dengan perumpamaannya film-film luca, blue film misalnya, bagi mereka manfaatnya untuk hiburan, manfaatnya untuk menonton benda-benda yang barangkali tidak akan dapat dilihat kecuali oleh pasangan dua laki istri, ataupun juga dengan hal-hal yang terlarang. Itu bagaimana? Jadi yang walaupun ada manfaatnya, tapi manfaatnya manfaat muhdara yang terhindarkan, manfaat syariah. Nah, begitulah dengan alat-alat musik. Ulama mengatakan ada manfaat menghibur, menenangkan, menyenangkan, barangkali juga memberikan semangat dan tunjangan kita untuk melakukan sesuatu. Semakin keras lagu-lagu musik yang kita gunakan, semakin semangat kita pada waktu kita melaksanakan aktiviti kita. Tapi manfaatnya tadi itu bukan syar'i, manfaatnya itu syaitani, atau manfaatnya itu hanya semata-mata gharisi untuk nafsu, untuk naluri, tapi bukan secara syara'. Manfaat yang tidak diiktiraf oleh hukum hakam atau syariat Allah Jalla wa'ala. Maka dengan demikian, yang namanya alat-alat hiburan daripada musik, alat-alat daripada gitar, seroling, keyboard, drum dan lain sebagainya, secara mutlak menurut pandangan kebanyakan daripada ulama-ulama salaf dan khalaf, itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak senada dan juga tidak seirama. Satu, dengan matlamat tujuan hidup di dunia bukan untuk hiburan. Kemudian yang kedua, dengan tujuan atau tidak seirama dengan tujuan masjid, rumah-rumah ibadah yang dibina dan yang dibangun. Maka dengan demikian, untuk pusingan atau putaran kita pertama, kita simpulkan alat-alat musik secara amnya itu tidak senada dan tidak seirama dengan ibadah dan juga dengan di tempat-tempat ibadah. InsyaAllah setelah kita berehat sejenak, kita akan masuk pada bagian yang kedua, agak kecil sedikit, itu berkenaan dengan kompang. Jadi kompang ini kita nampak sudah bum bum, Masya Allah tabarakallah, dimainkan di dalam masjid dan juga di surau-surau. Sejauh mana boleh atau tidaknya dengan kita memainkan kompang pada waktu kita sedang berada di rumah Allah? Tunggu sekejap, lepas kita berehat akan kita teruskan dengan bagian yang kedua. Wabillahi taufiq. Aku nak uji hati Abang Isma. Betul ke dia suka kat aku? Dan saya pula bukannya ustaz. Untuk orang panggil saya ustaz. Orang yang sama ya? Orang yang sama. Kadang-kadang terasa sakit kat lubuk hati Maya ni. Tak adalah sepatutnya sekarang Maya dengan abang meluangkan masa macam orang lain tu dengan kekasih dia orang. Ada seorang puteri yang sedang baring, diselimuti dengan selimut yang berwarna. Kita nak melihat sebuah masjid yang sangat indah, iaitu Masjid Kampung Tuan. Saya sendiri pun rasa tenang je. Pokok-pokok ni sebenarnya adalah ciptaan langsung daripada Tuhan. Hari ini ada sedikit kelainan. Kita sekarang berada di kawasan penjagaan kucing. Saya ambil peluangnya untuk membina sistem taran air hujan sebab saya memang promote Republik Harus Indonesia ni. Bertuturlah cinta mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hatimu, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah di ubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku
je, saya buat kerja ikhlas je, baru payah. Orang zaman sekarang ni tak ada duit, tak ada kerja. Pandai-pandailah, kadang bagikan masa. Waktu kita bekerja dan waktu kita beribadah padanya. Cuti sikit tu satu hal. Ada di balik, ada di telefon tanya khabar. Sampai hati Abadam tak balik. Kenduri ni kan untuk dia juga. Tak apalah. Masa ni lah kita nak berbakti pada mereka, membalas jasa dan pengorbanan ibu bapa. Adam lupakan dia, tak apa. Asalkan Adam jangan lupa pada Allah. Kandung ni tak ada harga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Dari sejumlah sekian macam alat-alat musik yang dimainkan, mungkin di antara daripada yang terbanyak disebutkan di dalam hadis itu adalah dufuf atau dengan duf, artinya kompang. Kami sebut terbang, ada yang sebut rabana, ada yang sebut kompang, terserahlah yang mana satu. Yang kesimpulannya bentuknya bulat dengan menggunakan kulit, belakang sebelah kirinya atau di sebelahnya lagi itu terbuka. Jadi yang disebut dengan kompang yang terbuka di sebelahnya, bukan yang tertutup daripada samping menyamping. Jadi yang tertutup daripada samping menyamping itu disebut dengan tobel, dan dipukul atau kita mainkan daripada kiri dan kanan. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Yang walaupun untuk hadrah atau juga untuk habsyian, untuk burdahan, ya imam arus dia sanadi anta ba'dallah mu'tamadi bang bang. Itu tak boleh. Tapi kompang yang hak sebelah tu je. Jadi bagaimana? Disebutkan di dalam hadis pada masa hari Lebaran, Nabi kita sedang relaks santai berbaring, ternyata terdapat dua orang jariyatani tughanniyani sedang bernyanyi dan juga sedang memainkan kompang. Datang Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Abu Bakar, amizmaru syaitan di baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah serolehnya syaitan, maksudnya kompang, itu di rumahnya baginda Nabi? Jadi pada satu Nabi kita pun menyingkap, Nabi kita sedang berselimut, sedang berbaring, Nabi kita buka muka, Nabi kita bersabda, da'huma ya Aba Bakrin, biarkan saja mereka main kompang dan menyanyi-nyanyi. Ini adalah hari Lebaran kita, hari kita berhibur. Oke, namanya itu tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, pada saat Nabi kita datang ke Madinah, Nabi kita disambut dengan Tala'al Badru. Tala'al badru alaina, itu pun juga disertakan dengan kompang. Jadi daripada hadis tadi itu dan juga daripada hadis-hadis yang seumpamanya, seperti salah seorang sahabat Nabi bernazar, seorang perempuan, kalau baginda Nabi kembali daripada peperangan itu dengan selamat, maka aku akan memainkan kompang di hadapan baginda Nabi. Nabi kita kata setelah Nabi kita kembali dengan selamat, aufi binadrik, tepati nazar kamu, tapi itu bukan di masjid. Jadi kita simpulkan saja, karena masjid untuk ibadah, masjid dengan etika, masjid dengan kebaikan, masjid untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, masjid mempunyai hukum hakam tersendiri. Jangankan dengan tangdung, dengan bunyi kompang, drum dan yang seumpamanya. Disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, yuparkir, membunyikan nih semacam ini, krek, kuk, semacam ini saja makruh di dalam masjid. Bagaimana kira-kira kalau dengan bunyinya, kalau dengan bass yang besar tuh deng itu bergoyang jantung kita, tidak patut. Apalagi kalau sampai bangkit dengan dangdut dan juga dengan geraknya, dengan jogetnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sampai kompang atau juga alat-alat hiburan sudah salah alamat, kalau memang itu dimainkan, tempatnya Bukit Jalil, tepatnya kelap-kelap malam, tapi bukan di masjid dan juga bukan di rumah Allah Jalla wa'ala. Kita masih ada di usia yang kedua daripada tajuk tentang masjid, tentang kubur di dalam masjid. Namun kita terima panggilan daripada penggemar kita. Silakan, daripada siapa dan di mana?
Assalamualaikum. Salam. Silakan. Saya nak tanya. Ya, silakan. Kalau wanita menyertai program marhaban. Jadi saya ni menyertai program marhaban. Jadi nak tahu hukumnya. Kadang-kadang marhaban tu dipanggil untuk menyediakan majlis perkahwinan. Suara kita didengar oleh ramai orang termasuk lelaki. Okey. Jadi saya tahu hukumnya. Sebab saya berada dalam ramai orang, saya takut hukumnya haram. Jadi marhaban, qasidah, madaih, nasyid atau istilah-istilah seumpamanya, baik marhaban tadi itu dengan melantunkan kasidah-kasidah sanjungan dan pujian kepada baginda Nabi, tidak ada alat-alat yang menyertainya, itu juga disertai dengan alat-alat seumpama kompang yang kita bicarakan tadi itu. Yang dipertanyakan bukan masalah alatnya, tadi alatnya boleh asalkan jangan di dalam masjid. Sebab kalau dengan masjid, sebagaimana saya katakan, tujuannya bukan untuk hiburan. Masjid tujuannya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan berbagai hukum hakam yang tidak sama dengan tempat-tempat lainnya. Tapi bagaimana dengan suara perempuan yang ikut melantunkan atau yang melantunkan kasidah-kasidah tadi itu, yang kadang-kadang karena kita memenuhi jemputan daripada kenduri kawin, mau tidak mau suara kita akan didengar oleh orang ramai. Jadi di sini kita klasifikasikan suara perempuan. Satu, suara perempuan dalam bentuk urusan jual beli, tanya menanya, atau juga keperluan-keperluan yang seumpamanya, itu secara disepakati tidak ada masalah, hukumnya boleh. Yang kedua, suara perempuan pada masa mengumandangkan qomat atau adzan atau juga tilawatul Quran. Kenapa ulama berpendapat dan memfatwakan kalau pada saat perempuan melaksanakan salat berjamaah itu hanya digalakkan qomatnya saja, adzan tidak perlu, adzan tidak disunatkan, sebab adzan dengan suara dan juga dengan lantunan yang nyaring dan merdu. Yang ketiga, perempuan baca Quran, dan yang keempat, perempuan menyanyi dan berkasidah. Jadi di dalam kitab-kitab begini dibedakan hukum antara satu dengan yang lain. Kalau pada saat perempuan melantunkan adzan, jelas itu tasyabuh dengan laki-laki dan tidak disunatkan. Perempuan hanya qomat saja untuk melaksanakan salat berjamaah. Kenapa tidak digalakkan, bahkan tidak dibenarkan perempuan membaca Al-Quran dan juga menyaringkan suara dengan zikir, tasbih, tahmid dan takbir? Jadi kata mereka, yang walaupun sepakat mengatakan suara perempuan itu bukan aurat, akan tetapi karena pada saat adzan dikumandangkan atau pada saat Al-Quran dibaca dan dilantunkan, kita pendengar dituntut untuk memberi tumpuan, untuk kita mendengar lantunan suara daripada seorang yang membaca Al-Quran. Maka pada saat suara atau pada saat kita mendengar secara memberikan tumpuan kepada suara perempuan tadi itu mungkin atau kemungkinan akan membawa kepada hal-hal yang negatif, akan membawa kepada fitnah ataupun juga syahwat. Jadi karena itu mereka mengatakan perempuan menyanyi hukumnya makruh, tapi perempuan membaca Al-Quran ataupun juga membaca qasidah madaihar Rasul di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya itu tidak dibolehkan. Kenapa? Sebab kalau dengan seumpama menyanyi, kita tidak dituntut untuk mendengari lagu dan nyanyian daripada sesiapapun. Tapi kalau pada waktu perempuan baca Quran, pada saat perempuan melantunkan adzan, itu kita dituntut untuk memberi tumpuan kepada lantunan adzan dan juga dengan lantunan ayat yang dibaca. Jadi kalau seandainya pasti dan pasti tidak ada laki-laki yang bukan mahram di situ, silahkan saja. Jadi sesama perempuan dengan kasidahnya, dengan zikirnya, tak ada beda dengan suara yang semerdu apapun, asalkan tidak ada orang-orang yang tidak patut atau yang tidak boleh mendengar lantunan daripada mereka. Kita masih ada panggilan lagi, ya. Silahkan yang kedua, silahkan. Daripada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Tuan Syekh, saya Hamdi Adi, saya daripada Kuantan. Saya ingin tanya, apakah hukum melakukan selawat dan ayat-ayat Al-Quran yang diiringi dengan alat-alat muzik? Apa hukum melantunkan salat dan salam kepada baginda Nabi dan juga membaca Al-Quran yang diiringi dengan alat-alat muzik? Alhamdulillah, kena sasaran pertanyaan yang ditanyakan. Tadi kita sudah ulaskan tentang lantunan Al-Quran, kasaid atau menyanjung-nyanjung dan bersalamat memuji baginda Nabi, itu tidak seirama dengan alat-alat muzik. Alat-alat muzik itu adalah untuk hiburan.
Kalau dengan yang tadi itu adalah untuk ubudiyah dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi melalui pertemuan kita pada petang hari ini, saya menghimbau kepada semua lapisan masyarakat, anak-anak muda, yang tua dan muda, laki dan perempuan, berhati-hati dan berwaspadalah dalam mengeluarkan fatwa atau juga pendapat yang berkenaan dengan musik atau dengan perkara-perkara yang seumpamanya. Jadi di dalam kitab-kitab fikih bukan mencabar, tapi boleh dibuka dan juga boleh dipastikan. Di antaranya di dalam kitab Kifayatul Akhyar, di dalam kitab Irsyadul Ibad, disebutkan di sana di antara daripada perkara-perkara yang boleh meretakkan iman, boleh membawa kepada murtad atau kepada riddah, membaca Al-Qur'anul Karim dengan irama musik atau dengan disertai oleh alat-alat hiburan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, misalnya seperti itu. Jadi ayat dibaca, jadi mungkin di belakang juga dengan jogetnya, entah bagaimana. Itu yang berbuat seperti itu, minta maaf, dengan misalnya kalau kita masih ingat tahun 70-80-an, pada masa Roma Irama menyanyikan Qul Huwallahu Ahad dengan irama musik. Ini Roma Irama pertama, beliau seniman, disebut dengan Raja Dangdut. Jadi sama sekali perbuatan Roma Irama yang walaupun sekarang dikatakan Tuan Haji Roma Irama atau Kiai Roma itu tak kisah, tapi tetap tidak merubah ketetapan hukum. Al-Quran tidak boleh dinyanyikan dengan alat-alat musik atau tidak boleh dilantunkan dengan iringan alat-alat musik. Kenapa? Sebab alat-alat musik itu adalah syiar orang-orang fasik, syiarnya orang-orang yang mabuk, syiarnya orang-orang peminum. Perempuan, musik, tambah dengan minuman keras. Tentu tidak senada dan tidak seirama dengan lantunan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Begitu juga dengan menyanjung baginda Nabi. Kalau nak juga gunakan kompang. Kompang bukan dengan tombol yang tertutup daripada samping menyamping. Jadi gunakan kompang pada waktu kita bersalawat. Sebab banyak di kalangan ulama yang membolehkan kita bersalawat. Buktinya pada waktu Nabi kita disambut dengan Tala al-Badru. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Itu pasti dan pasti pada saat Nabi kita disambut, mereka sambut dengan kompang dan juga dengan lantunan Tala al-Badru. Kita beranjak pada tajuk yang kedua yang tertinggalkan, itu tentang kubur yang ada di dalam masjid. Nabi kita berpesan, janganlah sekali-kali dengan kamu melangkah kubur, duduk atas kubur, menyundari kubur, atau juga sembahyang dengan menghadap kubur. Itu hadis. Hadis yang kedua, Nabi kita bersabda, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah laknat orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kubur para nabi-nabi mereka itu sebagai masajid. Masajid jamak daripada masjid, artinya tempat sujud. Jadi yang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang masajidah di sana, menjadikan kubur sebagai masjid, apakah menghadap kubur atau maksudnya kubur adanya di dalam masjid atau sujud atas kubur. Nah, jadi mereka yang mengatakan haram secara mutlak, ittakhadhu, mereka jadikan kubur anbiya'ihim masajidah, kubur para nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Jadi mereka artikan masajidah sebagai masjid atau sebagai tempat sujud. Artinya kubur tempatnya sebagaimana kita tahu ada lokasi khas untuk kuburan. Masjid sebagaimana kita tahu juga ada lokasi khas untuk masjid. Jadi pada saat lokasi masjid atau tanah masjid, bangunan masjid kita gali kemudian kita kuburkan seseorang di situ, itu jelas secara pasti hukumnya haram. Kenapa? Sebab kewakafan daripada tanah tadi itu, pewakafan tanah itu adalah untuk masjid. Yang memang sudah untuk masjid atau juga sudah diniatkan untuk sesuatu, itu sudah tidak boleh kita alihkan tujuannya atau kegunaannya kepada perkara yang lain. Kalau memang untuk masjid, kegunaannya untuk masjid. Kalau memang untuk kubur, kegunaannya untuk kubur. Makanya itu kubur tidak boleh atau seorang tidak boleh berkubur di dalam masjid. Tapi bagaimana ada kuburan,
Kemudian dalam waktu yang sama ada masjid di sampingnya. Jadi kuburan di tanah kuburan, masjid di tanah masjid. Jadi bukan saling tindih menindih, tidak. Dan ini banyak di Mesir. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ada ribuan banyak kuburan yang ada di jalan masjid. Jadi sebenarnya bukan dibangun masjid terus ada orang berkubur di dalamnya, tidak. Ada kubur lebih awal lagi, mungkin untuk mengabadikan tempat atau lokasi tempat tadi itu, sehingga mereka bangun masjid di sampingnya, atau juga dengan tujuan litabarruk, atau dengan tujuan-tujuan yang seumpamanya. Jadi itu bagaimana hukumnya. Waktu kita tinggal setengah menit, nanti kan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang ketiga, insyaallah. Hadza wabillahi taufiq.